Ya, baik. Cukup ya? Sudah tidak ada? Cukup? Ya, baik. Tanya, masih bertanya? Ya, yang langsung aja, yang singkat aja. Saudara saksi, penjelasan kembali saudara saksi. Masih dihubungkan dengan tuduhan bahwa saudara dikatakan bermain-main dan ada hubungan ekonomi, penempatan militer dan politik di situ terkait hubungan dengan saudara. Nah, apakah saudara baik secara personal maupun sebagai Menko Polhukam, sebagai Menko Maritim, maksud saya, pernah melakukan pengurusan izin iup pertambangan maupun pengurusan rekomendasi terkait dengan clean and clean dan pembukaan akses, penyediaan akses jalan ke lokasi tambang, baik terhadap perusahaan tambang manapun maupun perusahaan tambang. Yang mulia, Kementerian SDM itu di bawah koordinasi saya. Jadi sebenarnya saudara Haris itu mudah sekali untuk melihat apakah saya ada bisnis di sana. Karena semua izin-izin pertambangan itu harus ada dari Dirjen Minerba. Itu satu. Yang kedua, untuk mendapatkan izin itu harus ada tender. Jadi tidak ada yang orang bisa tutupi kalau ada itu. Jadi sebenarnya kenapa mesti bikin berita bohong? Itu saja saya sayangkan yang mulia. Ya. Kalau kita ini sekarang masih menyebarkan berita dan menyampaikan ke negara-negara asing yang menjelekkan negaranya sendiri, saya nggak habis pikir. Tidak bisa orang siapapun pejabat di Republik ini tidak ketahuan kalau dia punya bisnis tadi di pertambangan. Karena proses itu harus dijalani. Dan itu saya minta sebagai pejabat supaya mengkoordinasikan semua harus dilakukan secara transparan. Jadi yang mulia, sekali lagi yang saya sayangkan itu sebenarnya. Jadi kita ini tidak menghargai bangsa kita sendiri. Ya, kita senang menjadi orang pionnya orang lain. Itu yang mulia yang saya sampaikan. Ya, saya sedihnya di sana. Ya, baik. Cukup. Ada beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan di sini. Salah satunya Mama di sini disebutkan satu Buya, Doni Monardo. Apakah saudara melakukan jika mereka memiliki kedudukan jabatan, posisi di perusahaan holding main ID, perusahaan pertambangan di Papua, apakah benar ini ada hubungan dengan kepentingan saudara atau saudara yang menugaskan atau menempatkan orang-orang ini? Silahkan jelaskan. Yang mulia, apa saja pun yang disebutkan tadi, kalau sudah tidak ada hubungan saya tadi dengan Minerba, saya tidak pernah terlibat di sana, perusahaan saya ikut tender atau ikut dapat IUF di sana, ya pastilah tidak betul itu. Jadi sederhana sekali sekarang membuktikannya, tidak susah-susah. Datanya ada publik kok, itu bisa dibuka. Jadi sekali lagi yang mulia, semua di Republik kita ini sekarang kita bikin makin transparan, digitalize. Saya ulangi, digitalize. Jadi yang belum tahu, saya ingin sekalian menyampaikan, hampir semua kegiatan kita di Republik ini sekarang secara bertahap kita bikin terdigitalisasi. Ya. Baik. Cukup? Ya. Saksi, selama ini kan orang sering sebutkan saksi dengan sebutan Lord Luhut. Apa yang saudara maknai, apa yang saudara alami ketika statement Lord Luhut dikatakan kepada saudara saksi? Apakah itu sesuatu yang positif bagi saksi? Apakah itu sesuatu yang negatif terhadap saksi yang saksi rasakan? Ya, dalam konteks ini saya rasakan ya negatif, ngenyek saya begitu. Jadi sepertinya ya gimana ya, saya kan bukan anak muda lagi yang mulia. Jadi saya kalau begitu-begitu, dan saya have done a lot untuk sebagai pekerjaan saya sedih. Yang kedua, saksi, dalam rekaman dalam podcast ini menyebutkan kata bermain, yang saudara saksi maknai bermain itu sesuatu yang positif atau negatif? Ya, menurut saya sangat menjijikkan. Oke, baik. Karena saya seorang pejabat negara disuruh bermain-main begitu, dan setiap saya lakukan itu yang buat saya geram juga.
saksi sempat membaca tidak komentar-komentar daripada netizen atau yang menonton di podcast tersebut terkait dengan perbuatan saudara saksi? Ya adalah yang negatif pastilah, tapi banyak juga yang membela saya. Baik, untuk sementara Cukup? Ya, baik. Baik. Ya, kita mungkin sebagai manusia mungkin terbatas juga. Artinya kita itu sudah mengingat jam 12 ya, lebih 15 menit. Sebelum kami lanjut kepada saudara penasihat hukum terdakwa, kami skor dulu ya untuk istirahat siang, untuk istirahat makan siang, karena kita semua pasti akan mengalami seperti itu ya, semua ya. Bagaimana kita skor dulu, untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada penasihat hukum setelah skor di persidangan dimulai. Siap? Ya. Baik. Jadi ya, skornya dipastikan berapa menit? Ya, kita skor 1 jam, jam 1 lah sudah di sini. Ya, jam 1 sudah di sini semua. Ya, kembali ke ruangan masing. Hah? Oh ya, tidak ada yang menghambat saudara. Silakan. Iya, silakan. Ya. Baik, skor kami sidang kami secara skor ya sampai jam 1 ya. Hadirin dimohon berdiri, majelis meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon duduk kembali, terima kasih. Sidang Haris Azhar dan juga Fathia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dihadiri oleh pemeriksaan saksi yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dan saat ini majelis hakim menskors hingga jam 1 siang nanti. Adapun dalam keterangannya pada persidangan yang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Luhut sempat membeberkan alasannya untuk bahwa dirugikan begitu dengan adanya podcast oleh Haris Azhar dan juga Fathia. Luhut mengatakan bahwa kerugian moral untuk keluarga, anak dan cucu hingga dituduh penjahat ini tidak ia terima. Kemudian tadi juga sempat diperlihatkan bahwa surat somasi dan juga tanggapan yang diberikan oleh pihak Haris Azhar dan juga terhadap pihak dari Fathia.